bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala, nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita tidak. Takbir. Nah, jadi setiap malam 31 kita bikin tablik akbar, kita kasih peringatan-peringatan. Bukan itu saja, selebaran-selebaran, saudara, di mana-mana tempat. Jangan coba-coba Puncak dijadikan sebagai tempat maksiat. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir, ikut mendukung kegiatan ini. Saudara, ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang, nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita.
Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Rizik Syihab mengatakan nasab Wali Songo diobok-obok. Memang siapa yang ngobok-ngobok? Kamu, Rizik, yang ngobok-ngobok kamu. Apakah fitnah ini? Bukan. Maulana Syarif Hidayatullah dikatakan sebagai suami Dewi Rara Santang. Itu ngobok-ngobok itu namanya. Sunan Ampel dikatakan putra Sunan Gresik. Itu ngobok-ngobok namanya. Ini sudah pendusta akut namanya. Ketika berbicara nasab Ba'alwi, itu berapa buku yang dijadikan contoh Habib Rizik? Itu pun tulisan sendiri. Siapa yang ngobok-ngobok Wali Songo itu siapa? Yang ngobok-ngobok nasab Wali Songo siapa? Mengaitkan tradisi Wali Songo dengan tradisi Hadramautisme jauh. Sudah Wali Songo tidak mengenal rasis. Pernikahan bebas dengan siapapun. Yang penting masih seagama. Dengan warga kerajaan, dengan masyarakat pribumi, dengan latar belakang ekonomi yang berbeda misalnya, tidak apa-apa. Tapi gimana tradisi Ba'alwi dalam sistem pernikahan? Masa ya itu tradisi Wali Songo? Oh, enggak. Data Wali Songo masuk ke Ba'alwi atau melalui jalur Ubaidillah, itu data baru. Dimulai dari kapan bicara nasab Ba'alwi? Sejak Sunan Orgronyo, sejak Osman bin Yahya. Selain jadi kolonial Belanda, dia datangnya sudah bicara nasab. Sudah mengkondisikan nasab Ba'alwi, Osman bin Yahya itu. Melalui fatwa pernikahan, melalui usulan-usulan untuk tetap dikawal nasab Nabi, sehingga bagi yang mengaku-ngaku perlu ada tindakan. Tetapi di sana Osman bin Yahya menguatkan secara hegemonik melalui pengetahuan bahwa nasab Nabi itu ya yang dibawa oleh Osman bin Yahya itu. Meskipun Sunan Orgronyo juga meragukan itu. Ada kok surat-suratnya itu. Ketika orang bicara mempertahankan harkat dan martabat bangsa melawan kolonial, bisa-bisanya Osman bin Yahya berada di sistem kolonialisme, bahkan mendukung kolonial, masih sempat-sempatnya bicara nasab. Jadi indikasi agama berbasis nasab itu sudah dibangun Ba'alwi sejak Osman bin Yahya di Indonesia. Nah, makanya kesempatan 1 abad itu sebenarnya sudah cukup bisa menghapus sejarah Wali Songo dan keturunannya. Tapi karena berkat anugerah Allah, berbagai cara Ba'alwi di negeri ini
menghegemoni Wali Songo dan zuriyahnya dengan berbagai cara, tetap tidak bisa. Allah masih menyelamatkan semuanya. Mulai bangkit setelah munculnya tesis ke Haji Imaduddin Utsman. Kembali pada persoalan ungkapan Rizik Syihab. Yang ngobok-ngobok itu siapa? Ini bukan fitnah, di depan mata. Baru kemarin kamu ngobok-ngobok itu nasab Wali Songo. Dari pihak Robito sendiri juga menegaskan, menyepelekan seolah-olah Wali Songo sebagai zuriyah Nabi itu bukan dari nasabah, tapi dari sejarawan. Itu ngobok-ngobok namanya, menyepelekan itu namanya. Kemudian maju mundur, silang pendapat di karangan Robito terkait dengan status Wali Songo, sehingga muncul lewat mulut Bahar bin Smith yang bikin rame dunia pernasaban. Bagaimana Bahar bin Smith tidak mengakui zuriyah Wali Songo punya keturunan. Ketika Safari Rizik Syihab menegaskan Sultan Hasanuddin sebagai keturunan Wali Songo dan sebagai zuriyah Nabi, cucu Nabi, ngomong nggak bisa dipegang dari kalangan Robito ini, mutar-mutar. Tapi itu kan nggak peduli kita semuanya. Toh dari sejak Utsman bin Yahya sudah membolak-balik bicara nasab begitu. Seolah-olah nasab yang paling absah itu nasab yang dibawa oleh Utsman bin Yahya dari Pak Alwi. Diskursus nasab itu siapa yang memulai, siapa yang memantai. Ini karena diobok-obok oleh dari Bani Pak Alwi. Ini artinya apa? Rizik Syihab tidak sesuai dengan realitas. Jadi yang ngobok-ngobok nasab itu siapa? Apa kaitannya dengan PKI? Itu langkah-langkah lain ke PKI. Lah siapa memang yang berhadapan dengan PKI saat gemuruh gerakan PKI itu? Yang menghadang siapa? Yang menjadi sasaran PKI siapa? Para kiai, zuriyah Wali Songo. Yang menjadi orang ring pertama PKI siapa? Di jajaran pengurus PKI, Pak Alwi. Itu namanya memutarbalikkan fakta. Seolah-olah ini skenario PKI. Dan memang ring-ring pertama awal pendirian PKI siapa? Awal kemunculan kejayaan PKI siapa ring-ring pertama? Pak Alwi. Yang bersentuhan langsung berhadapan dengan PKI. Sasaran utama PKI, zuriyah Wali Songo, para kiai. Kiai-kiai di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Sasaran PKI. Ini kok suka memutar balik fakta. Oke, sebagai simpulan, Pak nasab Wali Songo diopo-opo. Yang ngopok-ngopok nasab Wali Songo siapa? Rizik Syihab. Ini semua dikatakan Rizik Syihab sebagai langkah-langkah PKI. Nah, yang menjadi ring pertama PKI siapa? Yang sekarang pakai konsep PKI dengan mengeluarkan istilah revolusi, itu siapa? Revolusi itu milik komunis. Yang menyebut istilah pendidikan akhlak dengan revolusi akhlak dengan menggunakan istilah revolusi, itu siapa? Ini istilah komunis. Rizik Syihab. Sekalian kalau untuk teori sosial menggunakan istilah revolusi tidak apa-apa. Masa pendidikan agama pakai istilah revolusi? Pendidikan agama itu bertahap. Membentuk karakter itu bertahap. Nggak bisa revolusi. Justru kalau kata revolusi itu mungkin disadur oleh mereka yang menggunakan teori sosial dalam sistem pendampingan masyarakat, mungkin masih bisa dimaklumi karena teori itu relatif. Tapi kalau pendidikan akhlak pakai revolusi itu sudah jelas bertentangan dengan risalah kenabian. Masa membentuk akhlak dengan kata revolusi? Jadi siapapun yang menggunakan revolusi sebenarnya tidak masalah. Tapi ini sebenarnya, ini konsep komunis. Digunakan dalam gerakan sosial, mungkin saya tidak akan berkomentar. Tapi ketika digunakan dalam konteks keberagamaan, jadi aneh. Karena Nabi dalam pendidikan agama tidak pernah melakukan revolusi. Nabi melakukan teori graduasi dalam konteks pendampingan gerakan keberagamaan, membebaskan dan mencerahkan. Nah, kalau Nabi pakai teori revolusi,
tentu nggak ada pembebasan para budak. Untuk menarik sistem perbudakan tentu akan dilakukan oleh Nabi dengan peperangan. Nabi narik perbudakan tidak dengan sistem peperangan, tapi dengan cara membebaskan, dengan cara prosedural. Ini artinya tidak revolusi Nabi di tengah risalah kenabian pada era beliau. Dan ini dilanjutkan oleh para ulama, termasuk dalam konteks pendidikan akhlak. Makanya dalam konteks pendidikan akhlak di kalangan pesantren itu nggak ada kata revolusi. Kamu yang mengeluarkan kata revolusi. Istilah siapa ini? Istilah komunis, istilah PKI. Jadi siapa yang menjadi ring pertama PKI? Ngait-ngaitkan diskursus nasab ini dengan PKI. Yang ring pertama PKI siapa? Sekarang yang menggunakan istilah PKI untuk kegiatan keagamaan siapa? Rizik Syihab dengan istilah revolusi akhlak. Sekali lagi, kalau revolusi itu digunakan dalam kegiatan sosial politik, saya tidak berkomentar. Tapi ketika digunakan untuk kegiatan keagamaan, ini jelas menyalahi metode dan pendekatan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Efeknya seperti apa? Risikonya kayak apa? Kayak ini kocar-kacir semua. Pakai pola dakwah Rizik Syihab. Nggak bisa dipegang. Merusak tatanan dakwah. Merusak transformasi agama. Sebagai kesimpulan, Rizik Syihab yang ngobok-ngobok Nasab Wali Songo itu. Tadi sudah saya sampaikan buktinya. Rizik Syihab yang mengadu domba. Membawa-bawa nama PKI. Ring pertama PKI siapa? Dari Pak Alwi. Yang mempertahankan istilah PKI untuk konteks kegiatan keagamaan siapa? Rizik Syihab. Memunculkan istilah revolusi. Cek itu sejarahnya. Kaji itu, kemunculan terminologi itu. Bergebiarnya istilah revolusi itu kapan? Itu kelompok-kelompok sosialis. Tidak apa-apa, digunakan untuk kegiatan, untuk gerakan politik, sosial politik, tidak apa-apa, saya tidak berkomentar. Tapi bahwa istilah itu pernah digaungkan oleh komunis di era kejayaannya. Dan itu ketika dikaitkan untuk konteks keberagamaan, akan merusak agama. Ini akibatnya dakwah agama dengan menggunakan istilah revolusi. Kocar-kacir, penuh emosi. Di satu sisi, di sisi lain menggelikan. Banyak kurafat-kurafat atas nama karomah. Karomah itu harus sesuai dengan syariat. Cerita karomah tapi tidak sesuai dengan syariat, itu namanya bertentangan dengan terminologi karomah dalam tradisi sufi di kalangan ulama pesantren. Lain kali akan kita kupas. Tapi yang jelas, pidato-pidato kurafat para habaib itu bukan pidato atas nama karomah, bukan. Itu untuk menutupi kefatalan bentuk-bentuk kurafat. Yang jelas bukan karomah. Karomah harus sesuai dengan syariat. Kalau karomah bertentangan dengan syariat, itu namanya distorsi, penyimpangan. Dan itu semua dilakukan masif oleh para habaib. Terjebak dengan istilah revolusi ini. Membolak-balikkan fakta.